Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Damayanti, NIM 2021040020. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas klasikal anatomi fisiologi. Di sini saya akan mengklasikal anatomi fisiologi payudara. Anatomi fisiologi payudara. Anatomi payudara. Kelenjar mamae atau yang payudara dimiliki oleh kedua jenis kelamin. Kelenjar ini menjadi fungsional saat pubertas untuk mencapai hormon estrogen pada perempuan, dan pada laki-laki biasanya tidak berkembang. Ketika kehamilan, kelenjar mamae mencapai puncak perkembangannya untuk memproduksi susu atau laktasi setelah melahirkan. Struktur payudara. Payudara atau susu adalah kelenjar atau terletak di bawah kulit atau di atas otot dada. Fungsi payudara adalah memproduksi payudara untuk nutrisi bayi. Manusia memiliki sepasang kelenjar payudara yang beratnya kurang lebih 200 gram, saat hamil 600 gram, dan saat menyusui 800 gram. Setiap payudara merupakan elevasi dari kelenjar glandular dan adipose yang ditutupi kulit pada dinding anteriornya. Payudara terletak di atas otot pectoralis mayor dan melekat pada otot tersebut melalui jaringan selaput ikat. 3 bagian utama payudara yaitu 1. Korpus, bagian yang besar. Korpus terdiri atas alveolus, yaitu unit terkecil yang memproduksi susu atau laktasi. Bagian dari alveolus yaitu sel acinar, jaringan lemak, sel plasma, sel otot polos, dan pembuluh darah. Lobus merupakan kumpulan dari alveolus. Lobus yaitu beberapa lobulus yang berkumpul menjadi 15-20 lobus di setiap payudara. ASI disalurkan dari saluran kecil menuju ductus, kemudian disalurkan menuju ductus untuk menuju ductus lactiferus. Yang kedua, areola. Areola yaitu bagian kehitaman di tengah. Sinus lactiferus yaitu saluran di bawah areola yang besar melebar, akhirnya memusat ke dalam puting dan bermuara keluar. Di dalam dinding alveolus maupun saluran terdapat otot polos yang bila mana berkontraksi dapat memompa ASI keluar. Yang ketiga, papila. Papila atau puting. Papila atau puting yaitu bagian yang menonjol di puncak payudara. Bentuk puting payudara ada 4, yaitu normal, panjang atau pendek, datar, dan terbenam, interval. Variasi ukuran payudara tergantung pada jaringan ikat, bukan pada jaringan glandular. Yang pertama, jaringan glandular terdiri dari 15-20 lobus mayor yang setiap lobusnya yang kedua, lobus dikelilingi oleh jaringan adipose dan dipisahkan oleh ligamen suspensorium chopper. Ketiga, lobus mayor bersubsidi menjadi 15-20 lobus.
Yang keempat, puting. Memiliki kulit berpigmen dan membentang keluar 1-2 cm untuk membentuk areola. Suplai darah dan cairan limfalik. Darah dialirkan dari menuju vena cava superior. Aliran limfalik dari bagian sentral kelenjar mamae, kulit, puting, dan areola adalah melalui sisi lateral menuju aksilar. Dua, fisiologi payudara. Payudara wanita mengalami 3 jenis perubahan yang dipengaruhi oleh hormon. Perubahan pertama dimulai dari masa hidup anak melalui masa pubertas sampai menopause. Saat pubertas, estrogen dan progesteron menyebabkan berkembangnya ductus dan berkembangnya sinus. Perubahan yang kedua sesuai dengan daun haid. Beberapa hari sebelum haid, payudara akan mengalami pembesaran maksimal, tegang, dan terasa nyeri. Oleh sebab itu, pemeriksaan pada saat ini tidak dapat dilakukan. Perubahan yang ketiga yaitu terjadi pada masa hamil dan menyusui. Pada saat hamil, payudara akan membesar akibat dari proliferasi epitel ductus lobul dan ductus alveolus sehingga tumbuh ductus barus. Adanya sekresi hormon prolaktin sehingga memicu terjadinya laktasi. Sekian klasikal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.